Baik. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini Tuhan izinkan kita untuk berkumpul berjemaat. Mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Wahyu. Hari ini kita akan lihat dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat 18 dan 19. Wahyu pasal 22 ayat 18 dan 19. Baik, mari kita lihat Alkitab kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Dan jika seseorang menurunkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis dalam kitab ini. Cukup. Kemudian Ulangan pasal 4 ayat 2. Dalam kitab Ulangan pasal 4 ayat 2. Kita baca sama-sama Ulangan pasal 4 ayat 2. 1, 2, 3. Janganlah kamu menambah apa yang diperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur hari ini kami diizinkan berkumpul. Adalah hal yang indah. Kami mengisi hidup kami dengan mempelajari firman-Mu, menyanyi, memuji Engkau, menaikkan rasa syukur kami lewat puji-pujian. Kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Engkau menolong kami. Engkau melihat setiap hati yang hadir di tempat ini, Tuhan. Menolong agar tiap-tiap hati diterangi oleh Roh Kudus, sehingga lewat kebenaran firman yang akan kami dengarkan, Tuhan sungguh menjadi satu kekuatan bagi hidup kami, menambah pengetahuan iman kami, dan lewat firman-Mu hidup kami dari waktu ke waktu kami dibaharui oleh kekuatan Roh Kudus yang ada dalam diri kami. Tolong kami Tuhan, pimpin acara perenungan ini. Kami berdoa bersyukur kepadamu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami hidup, kami berdoa bersyukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, pagi hari ini tema dari firman Tuhan yang akan saya bagikan ialah Alkitab bagi manusia. Alkitab bagi manusia. Dalam kitab Wahyu yang kita baca tadi, kitab Wahyu yang kita baca tadi itu menjelaskan kepada kita bahwa itu kanon tertutup. Jadi tidak boleh ada orang yang menambahi perkataan-perkataan dari apa yang tertulis di dalam kitab terakhir Alkitab, di dalam Alkitab. Dan tidak boleh ada orang yang mengurangi dari firman Allah. Dan hal itu telah dipertegas oleh Allah, disampaikan kepada Musa dalam kitab Ulangan. Tidak boleh ada orang yang menambahi dan mengurangi firman Allah. Membuktikan ini sebuah Alkitab adalah kanon tertutup. Artinya sesudah kitab Wahyu pasal 22 ayat 21, tidak boleh ada penambahan kitab-kitab yang lain lagi. Mengapa? Alkitab dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Jadi yang menuntun hidup manusia, hari ini yang menuntun hidup manusia sampai kepada jalan keselamatan, sampai kepada hidup yang kekal, sampai masuk surga adalah Alkitab. Dan Alkitab dikatakan sebagai kanon tertutup. Artinya tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi lagi. Ada seorang filsuf namanya Voltaire. Voltaire seorang filsuf yang benci dengan fanatisme. Sehingga dia benci juga dengan orang Kristen yang fanatik. Sehingga dia memberi julukan kepada Tuhan Yesus, ya, Sokrates dari Udik, Sokrates dari Nazaret, Voltaire.
Dia menolak semua mujizat yang tercatat dalam Alkitab. Dia mengatakan bahwa mujizat-mujizat yang dilakukan itu hanya sebuah cerita, dongeng, dan mitos. Filsuf. Makanya dia dianggap, dijuluki sebagai filsuf. Ya, semua filsafat yang dia kembangkan dianggap sebagai canda filosofis. Voltaire. Tapi dalam satu anekdot, suatu waktu ada seorang datang ke rumah dia melihat Alkitab di mejanya. Lalu orang itu berkata bahwa kamu kan membenci isi dari Alkitab. Lalu mengapa di mejamu ada Alkitab? Voltaire berkata, Alkitab di meja saya. Saya ingin mengetahui sedetail mungkin di mana letak kesalahannya. Itu sebabnya saya juga mempelajari Alkitab. Dan ternyata bukan hanya Voltaire yang melakukan itu. Iblis juga memahami Alkitab. Dalam Matius 4 ayat 11 tadi kita baca bagaimana iblis mencobai Tuhan Yesus dengan menggunakan firman Tuhan. Firman tertulis, iblis katakan ada tertulis. Matius 4 ayat 4. Dia gunakan firman. Ya, ada tertulis. Ayat 6 bahkan dia berkomunikasi dengan Tuhan. Bukankah ada tertulis? Wah, hebat juga iblis. Dia pahami firman Tuhan. Tetapi satu hal yang kita lihat, Tuhan Yesus menjawab iblis dengan firman Tuhan. Matius 4 ayat 4, ayat 7, ayat 10. Tuhan Yesus jawab dengan firman Tuhan. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Jadi jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa pengetahuan akan firman Tuhan penting bagi kita? Kalau orang memahami firman tidak betul-betul memahami firman tidak betul-betul tuntas dalam pemahaman, bisa saja dia dikecoh oleh iblis. Kalau kita yang belajar firman, kita akan mengerti. Tuhan sudah memberi peringatan bahwa nabi palsu, Mesias palsu muncul di tengah-tengah kekristenan. Mereka ada di antara orang Kristen. Mereka menyamar masuk. Mereka seperti domba. Sebenarnya mereka adalah serigala yang buas, yang siap untuk menelan orang-orang Kristen. Itu cara yang dipakai oleh iblis. Itu sebabnya orang Kristen harus memahami firman Allah. Alkitab dalam kehidupan manusia, Alkitab di dalam sejarah. Tuhan pelihara Alkitab sedemikian rupa. Teks asli Alkitab, autografa, itu sudah tidak ada. Yang ada tinggal salinan apografa. Dan itu ada 5.000 lebih manuskrip yang hari ini tersimpan. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab sebagai firman Allah yang pertama dalam sejarah. Posisi Alkitab sebagai firman Allah diserang oleh orang Kristen itu sendiri. Orang Kristen menyerang Alkitab dengan berbagai macam cara dan berbagai macam upaya. Zaman dulu ada filsuf yang namanya Baruch Spinoza. Dia menyerang Alkitab, mengatakan bahwa Alkitab, kitab Taurat itu bukan ditulis oleh Musa, tetapi kitab Taurat itu hasil kumpulan dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan. Mengapa? Ketika orang menyerang kitab Taurat, menyerang 5 kitab yang ditulis oleh Musa, maka otomatis kitab Kejadian diserang. Dan ketika kitab Kejadian yang menjadi tumpuan awal mula penciptaan manusia itu diserang, maka otomatis yang terjadi dasar kekristenan, peletakan pertama dasar kekristenan hancur. Itu sebabnya diserang sedemikian rupa. Para teolog-teolog liberal berupaya untuk membuktikan Alkitab bukan firman Allah. Yang mereka buktikan dengan 2 metode keilmuan. Dalam dunia teologi dikenal dengan higher criticism dan lower criticism. Higher criticism mengkritik superioritas dari Alkitab, mengkritik kepenulisan Alkitab. Mereka katakan bahwa kitab-kitab sinoptik atau kitab-kitab Injil, kitab yang pertama itu adalah Injil Markus. Maka mengapa Injil Markus? Karena dari Injil Markus, Injil yang sederhana itu dikembangkan menjadi Injil yang kompleks sampai Injil Yohanes. Mereka buka teori-teori mereka. Alkitab berupaya untuk dipalsukan. Sampai pada waktu itu di Inggris ada 2 orang tokoh, John Wycliffe, seorang tokoh yang belajar Alkitab, menerjemahkan Alkitab dari bahasa Latin ke dalam bahasa Inggris. Ketika dia menerjemahkan Alkitab, dia mendapatkan pemahaman bahwa yang menjadi raja seutuhnya untuk orang-orang percaya bukan raja manusia,
tetapi Raja Ilahi, yaitu Yesus Kristus, yang akan datang memerintah. Atas pernyataan-pernyataan dia yang kontroversi, dia berkata bahwa antara gereja dan negara harus dipisah, tidak boleh digabung. Akhirnya John Wycliffe dikucilkan. Muncul muridnya John Hus namanya. John Hus kembali menentang bahwa hari ini yang menjadi imam adalah setiap orang percaya. Imam tidak terletak pada pemimpin tertinggi dari gereja. John Hus mengkritik kesalahan-kesalahan gereja pada masa dia berdasarkan Alkitab, menjunjung tinggi Alkitab sebagai firman Allah. Sehingga dalam satu kesempatan di kota Konstantinopel diajak untuk bersidang. Pada waktu John Hus datang ke situ, John Hus ditangkap, kemudian dibakar hidup-hidup. Alkitab diserang sedemikian rupa. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tahun 1881, dua orang sarjana dari Cambridge University, namanya Westcott dan Hort, ini mengadakan penyerangan terhadap Alkitab, lower criticism, menyerang kritik isi dari Alkitab, mengatakan bahwa isi-isi naskah-naskah yang terdapat dalam Alkitab, banyak naskah-naskah yang sudah disalin, dipalsukan. Kemudian mereka mengedit Alkitab yang dalam istilah mereka menamakan itu critical text. Jadi mereka mengkritik isi Alkitab Perjanjian Baru, sehingga beredar dua naskah. Satu edit oleh Desiderius Erasmus tahun 1516, ini disebut dengan Textus Receptus. Kemudian tahun 1881 oleh Westcott dan Hort diedit. Sehingga kalau kita baca di Alkitab Indonesia ada tanda kurung siku. Tanda kurung siku itu mengapa? Ya sebenarnya tanda kurung siku di dalam teks Textus Receptus bagian itu ada, tapi dalam critical text bagian itu dihilangkan. Sampai istilah Tritunggal dalam critical text itu dihilangkan. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8 bisa dilihat di situ ada tanda kurung siku. Dikatakan ada tiga yang memberi kesaksian, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Kata tiga adalah satu itu Tritunggal. Makanya itu dihilangkan. Dalam Alkitab Saksi Yehova itu tidak ada. Mengapa? Alkitab Saksi Yehova merujuk kepada critical text. Jadi Alkitab diserang sedemikian rupa. Diserang dari kritik kepenulisan, higher criticism. Diserang dari teks-teks naskah asli Alkitab, lower criticism. Diserang habis-habisan. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kelompok liberal, kelompok kekristenan sendiri dari kelompok liberal berusaha untuk mendiskreditkan Alkitab. Orang liberal diskreditkan Alkitab. Jadi bukan hanya orang Kristen yang bukan hanya orang non-Kristen yang mendiskreditkan Alkitab, tetapi orang Kristen itu sendiri mendiskreditkan Alkitab. Tapi apakah Alkitab dapat dipalsukan? Oh tidak. Tuhan memelihara Alkitab sedemikian rupa. Tuhan memelihara Alkitab lewat jemaat Tuhan. Naskah-naskah yang diambil itu adalah naskah-naskah yang dipakai oleh jemaat. Ada 5.000 lebih naskah. 5.000 lebih naskah. Dibagi menjadi 3 bagian. Yang ada yang dari papirus, ada yang dari perkamen, ada yang tulisannya miring. Semua dikumpulkan. Hari ini diedit menjadi Alkitab. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab Perjanjian Lama tidak keabsahannya, keotentikannya sebagai firman Allah sudah diterima secara mutlak oleh orang-orang Yahudi. Dalam sejarah Alkitab sebagai penutur, Alkitab sebagai penerang dalam kehidupan orang percaya diserang sedemikian rupa oleh orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan, oleh orang Kristen itu sendiri. Dan hari ini lewat orang Kristen, lewat wahyu lisan, lewat nubuat lisan, lewat hal-hal lisan, itu menyerang Alkitab. Mengapa? Kalau orang percaya Alkitab satu-satunya firman Allah hari ini, dia tidak percaya nubuat apapun hari ini. Amin. Amin. Penyerangan datang dari dalam kekristenan. Alkitab bagi manusia dalam sejarah. Alkitab adalah wahyu khusus. Alkitab adalah wahyu khusus yang diberikan Allah kepada manusia untuk menuntun manusia sampai kepada jalan keselamatan. Manusia yang tidak betul-betul memahami isi firman Tuhan, dia pasti melakukan sistem penyembahan dengan caranya sendiri. Tuhan menolak persembahan Kain karena Kain ingin mempersembahkan sesuka hati dia. Dia pikir dengan tumbuh-tumbuhan Tuhan akan disenangkan. Tuhan tidak minta tumbuh-tumbuhan. Yang Tuhan minta menyembah dengan cara yang Tuhan inginkan. Cara yang Tuhan inginkan harus korbankan domba. Saul sebagai raja pada waktu itu,
Ketika dia pergi berperang melawan raja orang Filistin, Raja Agag, dia ambil rajanya, dia ambil domba-domba yang gemuk, dia mau berikan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan waktu itu memberikan perintah kepada Saul, basmi semua bangsa itu. Makanya pada waktu Samuel datang, Samuel bilang, aku mendengar suara domba-domba. Dia bilang, aku sisakan itu yang gemuk-gemuk untuk kupersembahkan kepada Allah. Tetapi Tuhan, Samuel katakan, lebih baik mendengar daripada yang persembahan. Tuhan ingin orang melakukan sesuatu berdasarkan perintah Tuhan. Dan hari ini perintah Tuhan dicatat di dalam Alkitab. Dan iblis berupaya untuk mendiskreditkan Alkitab. Lewat penulis Alkitab, lewat isi Alkitab, lewat firman Tuhan, lewat kebenaran-kebenaran, iblis berupaya untuk mengurangi dan menambahkan. Alkitab diserang sedemikian rupa dalam sejarah. Tetapi yang kedua, itu dalam sejarah. Saya bicara sedikit dalam sejarah. Ya. Tahun 1611 Raja James menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris. Waktu itu di Inggris terjadi abad yang disebut dengan abad Renaissance atau abad pembaharuan. Terjadi banyak hal, penemuan-penemuan pada masa itu. Dan waktu itu harga satu biji Alkitab itu seharga gedung 2 lantai di kota London. Dan orang berupaya untuk mendapatkan Alkitab. Sampai ada kisah seorang anak dari Skotlandia demi mendapatkan Alkitab, dia jalan sampai ke kota London. Sampai di sana Alkitabnya sudah habis. Dia menangis merangkak betapa berharganya Alkitab. Ya, Alkitab dalam sejarah manusia sangat penting. Karena tanpa Alkitab hari ini kita pasti tersesat. Betul? Amin. Amin. Yang sudah ada Alkitab hari ini juga orang masih bisa tersesat. Ya. Betul nggak? Masih banyak tersesat, masih banyak. Yang hari ini Alkitab sudah diterjemahkan ke dalam semua bahasa. Hampir semua bahasa. Di NTT aja ada berapa suku bangsa sudah diterjemahkan. Ada bahasa Dawan, bahasa Sabu, bahasa Flores, bahasa Rote, dan segala macam. Terjemahannya sampai masuk ke situ. Ya. Alkitab, tapi hari ini masih banyak yang tersesat. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab ya, dalam sejarah mengapa diserang sedemikian rupa? Karena Alkitab adalah wahyu khusus yang Tuhan berikan kepada umat manusia untuk menuntun manusia sampai kepada kekekalan. Amin. Amin. Alkitab yang kita pegang yang disebut dengan firman Allah, ingat Bapak, itu 66 kitab. Ada yang tambah di tengah-tengah. Kita tidak akui itu sebagai firman Allah. Mengapa? Karena itu ditambah berdasarkan hasil kesepakatan dalam konsili Trento di kota Trent. Ya. Synod of Trent tahun 1545. Ya. Itu muncul sesudah tidak ada rasul lagi. Makanya kita tidak menerima itu sebagai firman Allah. Kita menerima 27 kitab perjanjian baru sebagai firman Allah dengan alasan satu, harus ditulis rasul. Alasan dua, kitab itu kalau tidak ditulis rasul, harus didukung oleh rasul. Seperti Injil Markus didukung oleh Petrus. Kalau tidak didukung oleh rasul, minimal dibaca oleh rasul. Dan rasul yang terakhir mati adalah Rasul Yohanes di Pulau Patmos yang menulis kitab Wahyu. Sesudah itu kita tidak menerima kitab lain sebagai firman Allah. Itu sebabnya ada tokoh, ya ada ustadz yang menyerang kekristenan pakai Injil Thomas, pakai Injil Barnabas. Mereka keliru, mereka tidak paham tentang kanonisasi orang Kristen. Kita tidak menerima kitab-kitab yang lain selain 27 kitab perjanjian baru. Amin. Kita tidak menerima Deuterokanonika, kitab yang ditambahkan. Mengapa? Karena itu dihasilkan berdasarkan kesepakatan tahun 1545 di Sinode Trent. Amin. Kita hanya terima 39 PL, 27 PP. Kalau 39 PL tidak bisa diganggu gugat karena orang Yahudi sendiri memegang teguh itu sebagai firman Allah. Tuhan Yesus pada waktu itu pakai 39 kitab PL itu sebagai firman Allah. Diakui itu. Lukas 24 ayat 44 diakui ya, segala sesuatu yang tertulis dalam kitab Taurat, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur atau Ketubi. Ya. Jelas itu. Amin. Alkitab dalam sejarah.
Apakah Alkitab butuh pembelaan dari pihak luar? Apakah Alkitab butuh pembelaan dari kitab-kitab yang lain selain Alkitab untuk membuktikan dirinya firman Allah? Tidak perlu. Amin. Karena Alkitab sendiri dapat membuktikan bahwa semua isi di dalam Alkitab adalah firman Allah. Amin. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, mendidik orang dalam kebenaran. Kata segala tulisan dalam teks Indonesia, kata segala itu tidak tepat. Kalau segala tulisan yang diilhamkan, berarti ada tulisan yang sana sini. Tapi dalam teks aslinya itu grafe. Grafe itu menuju kepada Alkitab. Teks Inggrisnya, all scripture is given by inspiration of God. All scripture, seluruh Alkitab, seluruh kitab suci itu diinspirasikan oleh Allah. 2 Timotius 3 ayat 16. Dan dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 20-21, semua nubuat yang ada dalam kitab suci, di dalam 66 kitab, bukan dihasilkan oleh keinginan manusia, tetapi semua yang ada dalam kitab suci itu dihasilkan dari dorongan Roh Kudus. Alkitab saksikan itu. Karena ada orang yang berkata bahwa kalau kata-kata yang diucapkan setan itu kalau tertulis dalam Alkitab itu bukan firman Allah. Oh, tidak bisa. Ceritanya nanti terpotong-potong. Yesaya 42 ayat 9 dan 10. Alkitab mengatakan sendiri bahwa hal-hal yang purbakala sudah dinyatakan dan hal-hal yang akan datang dinyatakan juga. Alkitab telah menubuatkan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi, dan kita yang hari ini hidup dapat menyaksikan bagaimana semua peristiwa itu digenapi secara tepat. Bukti Alkitab adalah firman Allah. Tidak ada kitab yang seperti Alkitab, mencatat keruntutan sejarah manusia dari awal manusia hadir, dari awal dunia sampai akhir dunia. Tidak putus, semuanya berkesinambungan, rantainya tidak putus. Kalau itu bukan dari Allah, mustahil. Amin. Bisa tahu segala sesuatu yang ada di depan sana. Itu sebabnya dalam Yohanes 10 ayat 30, ayat 38, firman Allah tidak dapat dibatalkan. Tuhan Yesus sendiri memberikan argumen. Yohanes 17 ayat 17, Tuhan sendiri memberikan argumen. Firman-Mu adalah kebenaran. Alkitab membuktikan dirinya sebagai firman Allah. Alkitab bagi manusia. Itu sebabnya hari ini siapapun orang yang ingin mendapatkan jalan keselamatan dalam hidup, dia harus gunakan Alkitab sebagai penuntun hidupnya. Amin. Amin. Ketika kita dalam hidup kita sebagai orang Kristen, mungkin selama ini apa yang kita percaya, kita yakini ini benar, tapi kemudian Alkitab buktikan itu sebagai kesalahan. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan yang membuang tradisi keyakinan kita yang salah untuk menerima keyakinan yang benar dari firman Allah. Amin. Amin. Bukan kita marah, oh kok begitu sih? Oh saya rasa ini loh. Ini saya rasa loh, saya lihat loh. Tidak bisa itu. Karena Alkitab sendiri katakan bahwa wajah Yesus itu tidak tampan, rupa pun tidak. Yesus yang ada di foto-foto itu Yesus kalender, Yesus bintang film, Yesus idol manusia. Lalu kita bilang, Yesus cium kalender, contoh. Itu keliru, betul tak? Sedangkan itu bintang film, idol yang lagi merokok di sana. Sedangkan fotonya dipampang di rumah sebagai Tuhan Yesus. Alkitab bilang dalam Yesaya 53, dia tidak tampan dan rupa pun tidak. Ya, Alkitab katakan itu dengan sangat jelas. Alkitab menyampaikan itu. Dan hari ini kalau kita menyadari itu sebagai kebenaran, jangan lagi aduh Tuhan ini foto ini kan waktu kita sakit Tuhan datang dalam wajah seperti itu keliru. Karena dalam 1 Korintus 15 ayat 8 dikatakan yang paling akhir dari semua ia menampakkan diri kepada Paulus. Jadi Tuhan tidak tampakkan diri di awal. Makanya yang bilang lihat Tuhan Yesus di gunung ini, di gunung itu, ada di Facebook katanya dia lihat Tuhan Yesus di pohon tiba-tiba muncul, dia langsung sembah gitu. Ya, ini kekacauan yang luar biasa, betul? Baca Alkitab 1 Korintus 15 ayat 8. Terakhir kali Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Rasul Paulus.
Matius 24 ayat 26, Tuhan Yesus sudah katakan, camkanlah aku sudah mengatakan kepadamu. Apabila orang berkata, lihat dia ada di padang gurun, jangan kamu pergi. Lihat ada dalam bilik, jangan kamu percaya. Jelas Alkitab bilang, camkanlah aku sudah mengatakan terlebih dahulu. Dalam Matius 24 ayat 26. Itu sudah jelas. Dan waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, Kisah Rasul pasal 1 ayat 10, 11, malaikat itu bilang, Yesus yang terangkat akan datang dengan cara yang sama. Lalu hari ini kalau ada orang lihat Yesus di belakang kaca mobil, Yesus dilihat di dalam kalender atau lihat di langit segala macam, itu Yesus yang palsu. Amin. Amin. Siapa yang katakan? Alkitab yang katakan. Banyak orang bilang tidak bisa terima. Waduh, itu kan Pak, itu saya rasa itu Tuhan, Pak. Lu rasa, tapi Alkitab bilang lu salah. Mau percaya lu rasa atau percaya Alkitab? Kalau lu rasa begitu, orang lain punya rasa yang berbeda. Kalau ukurannya rasa, celakalah kita semua. Ya, kotong bisa berkelahi. Sesama orang kita bisa berkelahi. Beta rasa begini nah, beta rasa kalau beta nyanyi begitu enak nah. Lu rasa. Jadi rasa subjektif. Kita tidak mengacu kepada kebenaran subjektif, tapi kita percaya kepada kebenaran objektif. Nah itu. Jadi Alkitab tidak perlu kitab lain untuk membuktikan dirinya firman Allah. Alkitab cukup membuktikan dirinya sendiri sebagai firman Allah. Kita tidak cukup punya waktu untuk bahas. Dan yang terakhir, Alkitab firman Allah yang sanggup mengubah hidup manusia. Amin. Dalam 2 Korintus, kita baca Alkitab kita. Dalam 2 Korintus pasal 5, ya, 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Mari kita lihat Alkitab kita, 2 Korintus 5 ayat 17. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Siapa yang berada dalam Kristus? Coba kita pahami ayat ini. Hampir banyak orang Kristen mengatakan mereka ada dalam Kristus. Amin. Tapi sebenarnya yang ada dalam Kristus itu ciptaan baru. Ciptaan baru itu apa? Dalam hidupnya itu ada buah roh. Hidupnya itu ada buah roh. Buah roh, kalau di dalam Injil Yohanes, kalau kita tetap tinggal dalam Tuhan, ya, kita tinggal dalam Tuhan, Alkitab katakan begini, kerjakanlah keselamatan, maka Allah akan kerjakan. Jadi Allah bekerja, kita juga bekerja. Makanya Roma 8 ayat 16 bilang Allah turut bekerja. Ya, Allah turut bekerja. Ya, untuk mendatangkan kebaikan. Allah turut. Jadi di Filipi 2 ayat 12 dan 13, ya, ayat 12-nya dikatakan kerjakanlah keselamatan. Ayat 13, ya, Allah mengerjakan keselamatan. Jadi gini, pada waktu orang itu betul-betul dia telah bertobat, telah betul-betul percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, betul-betul, dan anugerah Allah itu telah dicurahkan dalam hidupnya, dan dia hidup mau betul-betul taat kepada firman Allah, maka dia itu seperti carang yang rantingnya dibersihkan oleh Allah. Ranting dibersihkan oleh Allah, Alkitab bilang, ya, Allah memberikan pertumbuhan sehingga menghasilkan buah yang banyak. Jadi perubahan yang terjadi di dalam hidup kita itu dikerjakan oleh Allah. Oleh karena apa? Oleh karena kita membawa diri kita dalam ketaatan. Kita mau tinggal dalam firman, dan firman itu hidup dalam diri kita. Amin. Makanya banyak orang Kristen tidak jadi manusia baru. Mengapa? Karena dia tidak tinggal dalam firman. Di gereja dia boleh haleluya, puji Tuhan, ya. Tapi haleluyanya itu hanya lip service, tidak sampai dalam hati, tidak betul-betul dihayati. Sehingga apa? Tidak berdampak apa-apa. Karena kita tidak bisa melakukan apa, kita tidak sanggup untuk mengubah diri kita. Tanpa pertolongan Allah kita sulit untuk berubah. Amin. Maka pertobatan kita harus sejajar dengan penyerahan diri kita kepada Allah. Maka Titus pasal 3 ayat 5 itu, Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Ingat, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Jadi kalau kita berharap keselamatan dari perbuatan baik, neraka tempatnya. Karena kita katakan bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, Titus 3:5, tetapi oleh karena rahmat Allah.
oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi ketika kita betul-betul bertobat, Allah kuduskan kita, Allah benarkan kita, Allah berikan Roh Kudus dalam hati kita. Dan ketika kita betul-betul membawa diri kita ke dalam penyerahan kepada Allah, maka akan terjadi pembaharuan dalam hidup kita. Amin. 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 Makanya tidak perlu tanya orang, Pak, saya kok susah begini-begini. Tanya diri sendiri. Berarti ada yang kurang, ada yang missing dalam hidup kita. Ya, kita mungkin kurang penyerahan. Kita kurang membawa diri kita untuk tinggal dalam firman. Ya, kita mungkin tidak membawa diri kita untuk hidup dalam firman. Jadi tidak perlu tanya kiri kanan, kenapa hidup saya begini, kenapa? Tanya pada diri kita. Ya, tanya ke orang lain, belum tentu orang lain tahu hati kita. Seperti tadi saya bilang, orang yang kena sakit penyakit, kalau kita lihat dalam Alkitab itu ada 3 hal. Yang pertama, sakit itu disebabkan oleh karena sakit disebabkan oleh karena dosa. Dosa yang diikat sendiri, dosa yang dipelihara. Yang kedua, itu dalam Keluaran pasal yang ke-15 ayat 26. Lalu yang kedua, itu bisa disebabkan karena sihir. Dalam kitab Yeskiel. Yang ketiga, itu bisa terjadi karena secara alamiah seperti Nabi Elisa mati karena sakit penyakit. Jadi kita sendiri yang paling tahu dalam diri kita. Alkitab katakan, Alkitab tuntun kita, Alkitab periksa diri kita. Jadi kita tidak perlu bertanya lagi, kenapa saya harus begini, kenapa? Tidak perlu. Yang perlu kita lakukan adalah kita menghayati firman dan memeriksa hati kita. Apakah hidup kita hari ini telah berjalan seturut dengan firman Allah? Amin. 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 Jadi jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, Alkitab bagi manusia tadi dalam sejarah sudah. Alkitab buktikan dirinya sebagai firman Allah sudah. Dan yang terakhir tadi sudah selesai. Bahwa Alkitab sanggup mengubah hidup manusia. Amin. Amin. Makanya kita Kristen fundamental hari ini kita menjunjung tinggi Alkitab sebagai firman Allah. Kalau saya salah, kasih tahu saya. Kalau saya benar, kasih tahu orang lain. Hari ini kalau ada yang bisa mengatakan, Pak punya pengajaran salah bertentangan dengan Alkitab, saya hari ini dengan sepenuh hati tunduk untuk mengubah setiap ajaran yang bertentangan dengan Alkitab. Pertanyaannya, beranikah orang Kristen yang mengatakan Kristen berbicara demikian? Atau setiap kebenaran yang disampaikan dia berdalih? Celaka orang yang berdalih. Amin. Amin. Orang yang menerima firman dikurangi celaka, yang terima ditambahkan juga celaka. Makanya kita harus terima firman yang utuh. Amin. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa di surga, kami bersyukur. Biarlah lewat firman-Mu pagi hari ini, dari waktu ke waktu kami didorong, kami didalami dengan kebenaran-kebenaran-Mu, sehingga kami dari waktu ke waktu semakin termotivasi untuk melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami, menjadikan firman Allah, yaitu Alkitab 66 kitab sebagai pedoman, sebagai patokan hidup kami, sebagai pelita, sebagai penerang bagi hidup kami semua. Tuhan, kami berdoa Tuhan, Engkau menolong kami dalam segala hal yang kami hadapi. Kami melalui firman Tuhan pagi ini, kami sadar bahwa firman-Mu lah kekuatan kami, firman-Mu lah penuntun kami. Biarlah kami menuntun hidup kami, memeriksa diri kami dengan kekuatan firman-Mu, sehingga dalam segala keadaan kami tetap mengandalkan Engkau dan menjadikan firman-Mu sebagai pemimpin penuntun jalan hidup kami. Ini doa kami, ini harapan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami hidup. Dengar doa kami dan jawab sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa, bersyukur kepadamu. Amin. Baik, mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyi dari nomor 170. Ayat 1 dan ayat yang ke-6. Pada ayat yang ayat 1, kalau ada yang ingin maju silakan maju. Tidak ada, kita lanjutkan. Bagi yang ingin menyatakan saya selamat, saya sudah selamat, saya mau percaya Yesus, bersaksi silakan maju. Kalau ada yang mau mengatakan saya mau dibaptis, silakan maju. Saya mau bergabung dalam jemaat ini, silakan maju. Ya, mari kita nyanyi ayat 1 dan ayat 6.
segala hal yang kami hadapi. Kami mohon kekuatan-Mu Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu. Kau kiranya menolong kami dalam segala pergumulan-pergumulan yang kami hadapi, dalam segala keadaan yang kami hadapi. Biarlah kekuatan-Mu senantiasa menolong kami dalam pergumulan iman. Roh Kudus, tolong terangi hati dan pikiran kami agar benih firman yang kami dengarkan menjadi satu benih yang betul-betul berharga bagi hidup kami, sehingga dapat bertumbuh, berakar dan berbuah dalam hidup kami. Kami mohon kekuatan pertolongan yang daripada Tuhan. Ini doa kami, ini harapan kami, serta hidup kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur kepada-Mu. Amin. Amin. Baik, silakan. Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi,